Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi mawalah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para ibu, setelah kita wirid dzikir nazam al-asmaul husna, mari kita lanjutkan pengajian Al-Quran surah Al-A'raf dari ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin 'azim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum Inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha. Fasawfa ta'lamun. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Qalu
qalu inna ila rabbina munqalibun. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Sadaqallahul azim. Kita bahas tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 115. Qalu sama-sama mad tabi'i. Huruf mad tabi'i itu atau hukumnya kaidahnya adalah apabila ada 3 alif sebelumnya ada fathah. Seperti tahu maliki. Yang kedua waw sukun sebelumnya dhammah. Seperti ini lu. Yang ketiganya ya sukun sebelumnya kasrah. Seperti alladzina, alladzi dua ketukan. Dengan syarat tidak bertemu dengan hamzah, tidak bertemu dengan tasdid, dan tidak dalam keadaan waqaf atau berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mi awalnya mad tabi'i, tapi karena waqaf berhenti eureun pangeureunan, maka bukan mad asli lagi, tapi apa? Mad arid disukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mad asli disukun semua tuh yang ujung-ujung tadi. Tapi kalau wasol baru berlaku mad asli atau mad tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Tuh wasol semua. Berlaku mad asli atau mad tabi'i. Qalu mad tabi'i. Ya mad mu mad tabi'i. Sa awalnya mad tabi'i ini sa, tapi bertemu dengan hamzahnya imma, sehingga bukan mad asli lagi, namanya mad far'i, cabang. Mad itu ada 2, satu mad asli yang pokok tadi. Kalau bertemu dengan pantangan tadi, nah baru mad far'i. Far'i itu cabang. Ada 14. Di antaranya mad jaiz munfasil. Musa bertemu hamzah, beda kata. Karena hamzah imma beda kata dengan Musa. Mad jaiz munfasil. Gunna musyaddad apabila nun bertasdid atau mim bertasdid ditahan, dengung, 2 ketukan lamanya. Nggak usah lama-lama. Aratul tengenah ada kadangut lagi. Imma awalnya mad asli bertemu dengan hamzah. Hamzah yang mana? Antul qiyah. A-nya antul qiyah. Maka bukan mad asli lagi, namanya mad jaiz munfasil. Ikhfa, bunyi n-nya dibaca samar. Tapi karena bertemu dengan ta yang dekat dengan makhraj n atau nun, maka ikhfanya ikhfa aqrab. Lidah kita siap-siap mengucapkan huruf ta.
Tulqiya wa im gunnah musyaddad. Mad jaiz munfasil. Ikhfa apa ini? Oh, annakun apa? Idgham bigun nun sukun dengan nun. Tanduk ketukan. Annaku mato bi'ain. Nanahnul alif lam qamariyah. Mulqin mad ariyad lisukun. Qala alqu falam guna syaddad. Mad jaiz alqaw saharu mad jaiz munfasil. Ingat dalam bahasan ilmu tajwid itu ada juga makharijul huruf, ada juga sifatul huruf. Makhrajnya kudu bener. Ayunan alif lam syamsiyah juga gunnah musyaddad. Sebab apa? Nun tasdid, nunnya sidahan. Dua ketukan cukup. Ayunan mato siwas. Was di situ depan waw ada hamzah atau ada alif hamzah ya persis. Alif hamzah wasal dianggap tidak ada, dilanjutkan ke dalam sin. Was tau ro sukun sebelumnya fathah. Tabkhim tebal. Was habuhum izhar. Bila mana mim sukun bertemu dengan selain mim dan selain ba, hukumnya izhar syafawi. Izhar artinya jelas. Apa yang jelas? Bunyi M-nya dibaca jelas. Wastarhabuhum wajamad wajib muttasil. Itu mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Jaa artinya datang, atau ja'u mereka datang, atau datang. Bisihrin izhar halki, sebab kasrotain bertemu dengan ain azim. Izharnya namanya izhar halki bila mana nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yang mana ini 6 huruf termasuk huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan alias huruf halki. Apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha, ada 6. Cukup tajwidnya. Shadaqallahul azim. Para ibu jamaah sekalian, ini masih mengisahkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan para nabi terdahulu kepada umatnya masing-masing. Ternyata mereka banyak yang menolak ajakan dakwah, banyak yang tidak beriman, lalu ditimpakanlah siksaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beres kisah-kisah nabi yang sebelumnya, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dari ayat 107 dulu, fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banum mubin. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, fa idza hiya thu'banum mubin, lalu seketika itu juga tongkat tersebut menjadi ular yang sebenarnya. Ibu, Nabi Musa alaihissalatu wassalam berdakwah kepada seorang penguasa, raja yang lalim, yang zalim, bahkan menindas kepada suku atau Bani Israil. Sampai pernah satu waktu ini Fir'aun mimpi bahwa kerajaannya akan direbut, dihancurkan oleh seorang anak laki-laki keturunan dari Bani Israil, yang kemudian ada bayi ternyata jadi anak angkatnya, dan itu dari Bani
Israil, namanya adalah Nabi Musa. Nabi Musa, singkat cerita, ternyata betul ini Nabi Musa kemudian menentang Fir'aun dan kemudian berdakwah kepada Fir'aun. Untuk menghadapi Fir'aun, Nabi Musa berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdakwah supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilapangkan dadanya sabar menghadapi kelaliman kejaliman Fir'aun. Dan saat itu pula yang sedang gandrung, yang sedang rame adalah dunia persihiran, praktek persihiran, perdukunan sejenis itulah. Ada yang pintar main sihir, tali dilemparkan jadi ular. Nah, ini Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Satu waktu Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini berhadap-hadapan dengan para pesihir andalannya Fir'aun. Waktu itu Fir'aun aktivitasnya sudah keluar dari istana. Yang dilakukan oleh beliau diantaranya adalah ya menggembala. Yang kemudian nanti itu bertemu dengan dua putrinya Nabi Syuaib dan menikahi salah satu putrinya. Ya. Nah, kembali dengan tongkat itu Nabi Musa mencari makanan atau rerumputan untuk binatang gembalaannya, dipakai untuk mengarahkan binatang gembalaannya. Nah, tongkat itu pula kemudian fa'alqa asahu fa hiya thu'badun mubin. Tongkat itu pula yang dilemparkan kemudian atas izin Allah berubah menjadi ular yang besar. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Mukjizat Nabi Musa itu satu tadi. Apa? Tongkat dilemparkan menjadi ular yang besar. Yang kedua, wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Dan Nabi Musa mengeluarkan tangannya, maka seketika itu juga itu tangannya menjadi putih bercahaya, terlihat oleh orang-orang yang melihatnya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala tangannya ini bercahaya. Itu diantara mukjizatnya Nabi Musa, menjadi putih berkilau bercahaya tanpa adanya tanpa adanya cacat dan penyakit diperlihatkan. Nah, dulu para nabi berdakwah bahwa mukjizat enggak? Memperlihatkan mukjizatnya tidak? Memperlihatkan. Nabi Daud oleh Allah diberikan mukjizat tidak? Diberikan. Wa ayyadnahu bil mukjizat, dikuatkan dengan mukjizat. Para nabi itu begitu. Nabi Sulaiman, apa mukjizatnya? Bisa paham dan bisa berbicara bahasa binatang, berkomunikasi dengan jin, betul ya? Kemudian Nabi Daud suaranya indah. Nabi Daud bisa melempengkan besi, luar biasa, atas izin Allah. Kemudian Nabi apa lagi? Nabi Nuh apa? Membuat bahtera besar, perahu besar. Untuk apa? Untuk mengajak umatnya menyelamatkan diri dari banjir bandang. Yang ikut nggak banyak, yang beriman nggak banyak. Beliau dalam Al-Quran itu 1000 kurang 50 tahun. Yang ikut dakwah beliau banyak sedikit. Mereka ada yang tidak beriman, banyak yang tidak beriman. Nah, ayat-ayat tentang begini itu disampaikan, terutama juga untuk kita yang ada di zaman sekarang, supaya kita ini banyak bersyukur. Kita nggak perlu diperlihatkan mukjizat dan bertemu dengan Nabi. Kita sudah dibekali, diberikan hidayah oleh Allah untuk beriman. Apakah ibu supaya bisa beriman kudu melihat misalnya tongkat jadi ular, harus lihat dulu nggak? Nggak perlu kita iman kepada Allah.
Bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam satu waktu bilang kepada para sahabat yang ada di dekat beliau, aku rindu kepada ikhwan-ikhwanku. Ikhwan itu artinya bahasa Indonesia apa? Saudara. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah ikhwan Anda, saudara-saudaramu? Nabi bilang yang dimaksud ikhwan itu adalah orang di akhir zaman yang belum pernah bertemu dengan Nabi, tapi ia beriman kepada Nabi. Jadi kalau kita seperti itu, kita dirindukan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mah iman udah alhamdulillah cakep luar biasa. Nah, Nabi Musa kembali. Nabi Musa itu mujizatnya di antara itu. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun alim. Pemuka-pemuka, tokoh-tokohnya Fir'aun ketika akan berhadap-hadapan dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, apa kata mereka? Inna hadza lasahirun alim. Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai, kata tokoh-tokoh, kata pembesar-pembesarnya Fir'aun. Mereka udah takut duluan. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum, yang mana bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu. Kemudian Fir'aun berkata, famadza ta'murun, maka apakah yang kamu ajarkan? Udah takut duluan gitu. Ini tokoh-tokohnya Fir'aun udah takut duluan gitu. Kemudian qalu arji wa khahu wa arsil fil madaini hasyirin. Ini pemuka-pemuka, bayangkan begini Bu, ilustrasikan. Nabi Musa sendirian, punya saudara jadi nabi namanya siapa? Harun. Kemudian berhadapan dengan Fir'aun dan konco-konconya dan pembesar-pembesarnya dan tokoh-tokoh ahli-ahli di bidang sihir, adep-adepan. Ya karena Nabi Musa ada dalam ridho Allah, dijaga, dilindungi oleh Allah. Bahkan Nabi Musa ini gelarnya Kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah, diajak bicara langsung di Tur Sina. Itu. Mereka udah takut duluan. Qalu arjih. Pemuka-pemuka itu berkata, beri tangguhlah dia, wa khahu dan saudaranya, wa arsil fil madaini hasyirin, dan kirimlah ke kota-kota orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir, yaitu kabikulli sahirin alim, supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang handal, yang pandai, yang pinter. Udah takut duluan. Ya. Bayangkan satu orang dihadapin sama ahli-ahli sihir raja. Sekelas raja pasti bisa dibayangkan ahli, tenaga ahlinya banyak. Ya tapi karena cuma tukang sihir, mirip-mirip tukang sulap. Itu bukan menggunakan keahlian sihir, yang ada keahlian sulap. Apa? Yaitu dengan melemparkan tali, kemudian mata orang yang melihatnya dihipnotis. Kira-kira begitulah. Jadi itu cuma permainan mata doang. Apalagi zaman sekarang permainan kamera, ya kan? Gitu. Wajaa as-saharatu fir'auna qalu. Wajaa. Ini Allah Ta'ala berfirman nih. Wajaa as-saharatu, dan beberapa ahli sihir datang Fir'auna kepada Fir'aun. Qalu, mereka berkata, innalana la ajrun in kunna na'nul ghalibin. Apakah sesungguhnya kami akan mendapat ujroh, upah, in kunna na'nul ghalibin, jika kami yang menang. Nah, kata pengikutnya atau kata para ahli sihirnya Fir'aun, kalau kami datang, kami mengalahkan mengalahkan siapa? Musa, kira-kira kami dapat hadiah enggak? Mereka udah nantang begitu kepada Fir'aun. Qala na'am, kata Fir'aun, ya, dapat. Wa innakum laminal muqarrabin, dan sesungguhnya kamu benar-benar termasuk orang yang dekat kepadaku. Istilahnya
yang ngomongnya raja, tenang, kamu bakal jadi orang dekat saya. Dikasih pangkat, dikasih jabatan, dikasih kedudukan. Qalu, kemudian ahli-ahli sihir, singkat cerita nih, sudah mulai ahli sihir berhadapan dengan Musa, dengan Nabi Musa. Kata mereka, ya Musa, hei Musa, inna antulkiya, ya, imma antulkiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Hei Musa, apakah mau kamu dulu yang melemparkan, ya, lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan? Kalau yang dilemparkan oleh ahli-ahli sihir Fir'aun itu tali, Bu. Ya kalau tali mah kayak ular nggak bentuknya? Iya kan? Kayak ular. Tinggal mainin mata saja. Mata orang di hipnosis atau dihipnotis lah. Ditipu tipuan mata gitu kan. Tipuan tangan, tipuan mata, tipuan objek. Tapi kalau Nabi Musa yang dilempar apa tadi? Apa? Tongkat. Kalau tongkat bergerak-gerak nggak? Enggak, beda dengan tali tuh. Dari sini udah ketahuan mereka cuma permainan imajinasi atau permainan objek doang. Ya. Tapi kata mereka, mau siapa dulu nih? Kata ahli sihirnya Fir'aun, mau anda dulu atau kami dulu? Qala, jawab Nabi Musa, alqu, lemparin aja lah sama ente. Kamu duluan aja dulu. Kalian dulu silahkan lemparkan. Falamma alqau. Ini Nabi Musa sengaja mempersilahkan juru sihirnya Fir'aun supaya lebih dulu. Kenapa? Supaya bisa ketahuan mana yang benar-benar bisa jadi ular, mana yang cuma bohong, halusinasi doang, atau cuma tipu-tipuan doang. Falamma alqau saharu ayunan nas, tu ayun, mata. Lalu ketika mereka juru sihirnya Fir'aun melemparkan, yang dilemparkan itu adalah tali, ya. Ayunan nas, mereka menyulap ayun, mata manusia. Jadi ditipu matanya, tipuan doang. Aslinya mah nggak jadi ular, aslinya mah tali, matanya doang ditipu. Wastarhabuhum waja'u bisihrin azim, ya, dan menjadikan orang itu takut. Jadi kayak kita sulap zaman sekarang, satu ada suara, kemudian ada istilahnya tuh kalau zaman sekarang sudah kong kaling kong. Misalnya ada 2 orang, ya, 1 orang pesulap, 1 lagi berperan pura-pura jadi orang di antara penonton. Nih lihat ya, saya tidak kenal orang ini, yuk kita sulap, padahal kenal. Kayak gitu kira-kira, bohong. Jadi sulap yang dilakukan atau sihir yang dilakukan oleh tokohnya Fir'aun itu bohong, hanya menipu mata manusia. Wastarhabuhum, dan para juru sihir itu membuat takut seakan-akan terjadi beneran jadi ular. Waja'u bisirin azim, dan mereka mendatangkan sihir yang azim itu besar, maksudnya menakjubkan. Menakjubkan itu membuat heran, padahal ya biasa-biasa saja. Wa wahayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Musa. Kata Allah bilang kepada Nabi Musa, an alaki asoka, Musa, lemparkan tongkatmu. Nabi Musa nggak tahu bahwa yang disuruh oleh Allah untuk dilemparkan adalah tongkat, bukan tali seperti juru sihirnya Fir'aun. Apa pelajarannya, Ibu? Nabi Musa cukup sam'atan wa to'atan, dengar dan to'at saja. Nabi Musa nggak tahu tuh bahwa Allah akan menyuruh melemparkan tongkat. Sama halnya begini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah ke kota Yathrib yang sekarang namanya Madinah Al-Munawwarah. Beliau bahkan dikejar-kejar. Sebelumnya lagi pernah ke Ethiopia, ke Taif, tapi ditolak. Kemudian baru hijrah ke
Madinah yang dulunya Yathrib. Apa yang beliau lakukan? Beliau lakukan sam'atan wa ta'atan, mendengar dan taat. Nggak perlu banyak tanya. Beliau lakukan. Kenapa? Iman. Sama halnya dengan kita hari ini, nggak perlu banyak tanya. Iman saja kepada Allah, ibadah, iman, amal dan takwa, kerjakan itu. Hari ini kita meskipun lockdown, PSBB, suami ibu misalnya bekerja tidak seperti biasanya, terkendala yang transportasi, yang karyawan, yang buruhnya, yang ngidernya, apapun itu, kulinya dan sebagainya. Tapi sebenarnya rezeki Allah tetap jalan gak? Yakin jalan ya. Mungkin secara syariatnya cek Sunda nama, aduh gak bisa ke Jakarta, yang bisa ke Jakarta misalnya. Tapi yakinlah, rezeki di satu titik ditutup, insya Allah Allah buka titik yang lain. Makanya duit, doa, usaha, iman, ilmu, takwa, tawakal, yakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kencengin terus tahajudnya, salat sunat duhanya, sedekahnya. Kalau nggak bisa sedekah materi, sedekah dengan doa, sedekah dengan bantuan ucapan yang baik, sedekah dengan senyum membahagiakan orang lain. Banyak kesempatan. Jangan mengecilkan hati dan jangan pesimis. Rezeki Allah luas. Itu. Kembali. Jadi Nabi Musa disuruh melemparkan. Wa wahayna ila Musa an alqi asoka, lemparkanlah tongkatmu. Fa idza hiya talqafu ma yafikun, maka tiba-tiba tongkat itu, bahasa dulunya sekonyong-konyong, ya, dengan segera menjadi apa? Ya, menelan, ya. Talqafu, menelan, ma yafikun, apa yang mereka para pesihirnya Fir'aun sulapkan. Misalnya ularnya para pesihir itu kecil segini, sedangkan ular yang dilemparkan melalui tongkatnya Musa atas izin Allah itu gede, sehingga yang pitik-pitik begini dimakan. Masya Allah. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Karena itu jelaslah mana yang hak dan mana yang batil. Jadi kenapa Nabi Musa belakangan, tapi tokoh-tokoh penyihirnya Fir'aun duluan, supaya kelihatan mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana yang batil, mana yang KW-KW, kaleng-kaleng, mana yang benar ularnya. Ya kalau Nabi Musa jadi apa? Ular beneran, ular yang gede. Fagulibu hunalika wanqalabu sagirin, maka mereka para pesihirnya Fir'aun gulibu, dikalahkan. Hunalika wanqalabu sagirin, dan jadilah mereka orang-orang yang sogir. Secara bahasa sogir itu kecil, jadi orang-orang yang hina. Ya kalah tuh malu, apalagi di depan bosnya, rajanya Fir'aun. Wa ulqiyas saharatu sajidin, dan ahli-ahli sihirnya Fir'aun itu serta merta mereka sajidin. Di sini maknanya adalah mereka tiarap diri dengan bersujud, malu, ya, malu. Bahkan sebagian wa ulqiya qalu amanna birabbil alamin, sebagian mereka ada yang beriman. Mereka berkata, qalu, mereka para pesihirnya, tukang sihirnya Fir'aun, ada yang berkata amanna birabbil alamin, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, yakni Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Qala Fir'aunu a'amantum qabla an adzana lakum, kemudian Fir'aun berkata, apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Ya. Inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju ahla'a fasawfa ta'lamun. Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini. Oh, Fir'aun, ini Fir'aun ketika melihat para pesihirnya Fir'aun pada beriman kepada siapa? Kepada Allah, Tuhannya Nabi Musa.
Gitu. Fir'aun kesel melihat para pengikutnya itu malah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya berarti Nabi Musa. Fir'aun berkata begini, kalian para pesihir, apakah kalian beriman kepada Musa itu sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan. Kamu sudah rencanakannya sebelumnya. Jadi Fir'aun ngancem gitu. Fasaut pak ta'lamun. Maka untuk itu untuk mengeluarkan kedudukan, maka nanti kamu akan mengetahui sebab perbuatan ini. Jadi ngancem ini Fir'aun. Lau qati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma law sallibannakum ajma'in. Demi sesungguhnya aku akan memotong. Ancamannya ini Fir'aun akan memotong apa? Aydiyakum, tangan, wa arjulakum, dan kaki kalian, min khilafin, secara silang. Ya. Thumma law sallibannakum ajma'in. Kemudian pasti sungguh aku akan menyalib kamu semua. Jadi diancam ini tukang sihirnya Fir'aun. Qalu, ahli-ahli sihir itu berkata, inna ila rabbina munqalibun. Sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali. Ini berarti benar-benar ini berimannya. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina. Kemudian, dan kamu tidak menyalahkan kami melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Rabb kami Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat itu datang kepada kami, maka mereka yang tadinya pengikutnya siapa? Fir'aun, mereka beriman dan berdoa, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, afriq alaina sabra, ya Allah, tuangkanlah kepada kami, limpahkanlah kepada kami sabron, halnya kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu ya Allah. Jadi pelajarannya apa? Ayo kita contoh bahwa kalau kita benar-benar beriman, apapun yang terjadi kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ancaman kita yakin dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam kondisi seperti saat ini, yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah, ujian atas keimanan kita, dan insya Allah yang namanya ujian seperti halnya sekolah tidak akan lama. Walaupun kemudian ada yang meninggal dalam menghadapi ujian sedangkan ia dalam keadaan sabar, insya Allah min husnil khatimah, termasuk orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang buruk, terutama wabah pandemi Covid-19 ini. Semoga para ibu semua, apalagi yang usia sepuh, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga. Tetap lakukan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker ketika di tempat umum, kemudian menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Jaga iman, jaga imun, perbanyak istighfar, dan jangan lupa istirahat. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
hujjatai ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.